Pendengar, ketika hati tercekat, nafas rasanya akan melompat dari raga. Itu biasa terjadi ketika kita melihat orang yang kita cintai hidup bersama orang lain. Secara kasat mata, entah dia bahagia atau tidak, yang pasti kita tidak rela sampai kapanpun. Perasaan dan cinta memang aneh, tidak sinkron dengan logika. Kita tidak bisa membahagiakan kekasih kita, tetapi ketika yang kita cintai memilih orang lain, hati kita panas. Lalu dengan berbagai cara, kita berusaha merebutnya kembali, kerengkuhan kita. Tidak fair sebetulnya, kita egois. Masih ada rasa ingin menguasai tanpa menimbang perasaan orang lain. Duka ini sebaiknya kita sandang sendiri saja. Jangan dibiarkan ketika kita ingin membaurkan dua hati yang berbeda arah dan nuansanya ke dalam satu pelukan cinta kasih. Pendengar, kembali hadir di ruang Anda, Cerbung Bersuara. Kalau bukan aku, jangan dia. Episode ke-20. Di episode ini, Anda kami ajak untuk ikut merasakan kegundahan hati Anggara dan Menur. Mereka dulunya saling mencinta, namun karena keegoisan orang tua Anggara yang takut harta bendanya jatuh ke tangan orang yang gak pas, maka cinta kedua insan ini dipisahkan. Akibatnya, dua hati yang masih memendam cinta ini saling kelabakan. Temukan akhir ceritanya dengan mendengarkan Cerbung Bersuara ini sampai tuntas. Selamat mendengarkan. Sesampainya di tempat pertunjukan wayang, Anggara dan Burhan mencari tempat yang agak di belakang dan di sisi samping. Pada saat itu penonton membludak banyak sekali sampai keluar pagar rumah yang memang sengaja dibuka oleh pemilik rumahnya. Maklum, pertunjukan wayang semacam ini tidak selalu bisa mereka nikmati. Penduduk desa setempat dan sekitarnya selalu menanti-nantikan momen langka ini. Kalau pertunjukan tradisional lainnya seperti ketoprak atau wayang wong masih bisa sering ditonton. Tetapi kalau pertunjukan wayang kulit hanya di acara-acara tertentu saja mereka bisa menonton. Hanya kalau ditanggap untuk hajatan pengantin, sunatan, atau karena orang bernadar. Hanya orang-orang berduit yang mampu nanggap wayang kulit. Biayanya tidak sedikit, bisa sampai 20 juta, belum termasuk untuk suguhannya. Rumah keluarga Tiran selain dipadati oleh penonton, di sana juga banyak sekali orang yang berjualan. Mulai dari berbagai jenis makanan dan minuman yang disukai anak-anak sampai orang dewasa. Di sana juga ada berbagai macam mainan anak-anak, mulai dari mainan tradisional seperti boneka kayu, otok-otok, bekelan, dakon, sampai dengan mobil-mobilan yang memakai baterai. Makanan yang dijual pun kebanyakan masih makanan desa, makanan tradisional. Ada pecel dengan gembus bacem, kacang rebus dan pisang rebus, mie, dan masih banyak lagi. Minumannya juga minuman lokal seperti cao, limun, dawet, es puter, es gosrok, tapi juga ada Sprite, Fanta, dan Coca-Cola. Penonton duduk di atas tikar yang digelar di depan geber atau layar.
khusus untuk wayang. Namun tentu saja tidak semua penonton kebagian duduk di atas tikar. Banyak juga yang harus rela berdiri. Mereka tidak perlu khawatir jika haus atau lapar. Penjual makanan dan minuman juga masih ada di sana sampai pagi. Mereka berjualan semalam suntuk. Ya, tentu saja sekalian nonton wayangnya juga. Anggara menutup badannya dengan sarung yang memang sengaja ia siapkan dari rumah. Sarung itu ia kurupkan sampai menutupi kepala. Dia berharap tidak bisa dikenali. Tapi sayang, sebelum Anggara menutup kepalanya dengan sarung, Lembayung, adiknya Menur, terlanjur melihat. Lembayung keluar rumah untuk membeli gelali. Tanpa sengaja, ia melihat Anggara dan Burhan barusan turun dari motor dan sedang mencari tempat parkir. Lembayung terkejut melihat Anggara ikut nonton wayang. Bukankah Kang Anggara juga jadi pengantin tadi siang? Harusnya ia sedang menikmati malam pengantin dengan istrinya. Lah kok ini malah di sini? Muncul banyak pertanyaan di hati Lembayung. Ia merasa aneh dengan kehadiran Anggara. Lembayung tidak tahu jika Anggara gagal jadi pengantin. Lembayung sempat punya pikiran negatif. Atau mungkin Kang Angga punya maksud tertentu ya dengan datang ke sini. Rasa ingin tahunya membuat Lembayung terus mengamati gerak-gerik Anggara. Lembayung tahu di mana Anggara dan Burhan duduk. Untung mereka berdua mendapat tempat duduk di atas tikar yang baru saja ditinggalkan oleh suami istri dengan 2 anaknya yang semuanya rewel minta pulang. Sudah diiming-imingi dibelikan mainan, makanan, dan minuman. Kedua anak kecil itu hanya berhenti rewel sebentar saja, lalu mereka kembali merengek minta pulang. Pastinya anak-anak itu sudah ngantuk atau bosan melihat pertunjukan wayang yang tidak mereka ketahui jalan ceritanya. Tidak ada jalan lain, bapak dan simboknya terpaksa meninggalkan pertunjukan wayang kesayangannya itu sambil bersungut-sungut. Monggo mas, kalau mau duduk di sini. Sepasang suami istri itu menawarkan tempat duduknya kepada Burhan dan Anggara yang memang sedang lingak-linguk mencari tempat duduk yang ada tikarnya. Bapak dan ibu mau pulang ya? Iya mas. Lah ini anak-anak pada rewel. Rugi saya tidak bisa nonton sampai goro-goro. Matur nuwun nggih Pak. Nggih, sami-sami Mas. Baguslah anak-anak itu rewel. Kalau enggak, mana bisa kita dapat tempat duduk yang nyaman ya enggak? Anggara cuma tersenyum sambil membetulkan sarung supaya tetap menutupi kepalanya. Burhan tertawa ngakak melihat Anggara yang berkut semua. Mengangkatnya ke atas supaya menutupi kepalanya. Takut ketahuan Menur ya? Burhan meledek sahabatnya itu. Hus, diam kawan. Burhan tertawa semakin keras. Untung saja saat itu
Kecrek sang dalang sedang berbunyi keras, crek, crek, crek. Sehingga ketawa Burhan otomatis tertelan suara kecrek kidalang dan musik pengiring lainnya. Tak ketinggalan suara para pesinden ikut menenggelamkan ketawa Burhan. Pandangan mata Anggara tidak selalu tertuju pada geberwayang. Ia menebarkan pandangannya ke segala penjuru, terutama ke arah rumah induk. "Yu menur, tak kandhani yu." Lembayung bergegas masuk ke rumah induk, menemui Mbak Yunya yang sedang nonton wayang lewat geber bagian belakang yang terhubung dengan rumah induk. Lembayung gak peduli di samping Menur ada Tiran dan mertua Menur serta bapak simboknya. "Ada apa toh, Yung? Sini sebentar." Lembayung memberi tanda dengan tangannya agar Menur mendekat kepadanya dan menjauh dari keluarganya, terutama dari Tiran. Tiran melirik istrinya yang bangkit dari tempat duduk dan mendekati Lembayung. Tiran tidak ingin tahu urusannya, sehingga ia tidak berusaha menahan istrinya itu. Lembayung menatap Tiran dengan pandangan nelongso. Ia cemburu. Malah kebetulan sekali ada Kang Anggara di sini. Demikian batin Lembayung. Lembayung ingin menjauhkan Mbak Yunya itu dari Tiran sang pujaan hati. Lembayung akan menggiring Mbak Yunya untuk menemui Anggara, supaya tidak ada waktu untuk bermesraan dengan suaminya. Lembayung membisikkan sesuatu di telinga Menur. "Yuk, ada Kang Anggara loh. Dia juga nonton wayang sama Burhan." "Ah, nggak mungkin. Kamu pasti salah lihat, Yung. Mana bisa dia ada di sini? Ini kan malam pengantinnya. Ayo, kalau nggak percaya, ikut aku yuk." Lembayung menarik tangan Mbak Yunya, membawanya keluar rumah menuju tempat di mana Anggara tadi duduk. Sampai di tempat di mana tadi Lembayung melihat Anggara duduk bersama Burhan, ia lingak-linguk mencari, tapi tidak menemukan Anggara. Burhan juga tidak kelihatan. "Tadi duduk di sini kok, Yu. Sudah aku bilang kamu pasti salah lihat." Lembayung yakin dengan penglihatannya, ia tidak mungkin salah lihat. Tapi karena Anggara betul-betul raib dan Lembayung tidak bisa memberi bukti, makanya ia tidak bisa ngeyel. Lembayung diam saja sambil terus menebar pandangannya ke segala arah. Menur kembali masuk ke dalam rumah. Ia mangkel. Ia merasa dikerjain adiknya. Sementara itu dari kejauhan, Anggara dan Burhan mengapati tingkah laku Menur dan Lembayung. Anggara dan Burhan berdiri di antara para penonton yang tidak dapat tikar untuk duduk. Anggara masih tetap menutupi tubuhnya sampai kepala. Ia masih kerukuban sarung. "Untung kamu tadi melihat Lembayung ya, Han. Kalau tidak, aku bakal kewirangan. Konangan kalau aku di sini. Berkat indera keenamku enggak?" Mendengar jawaban Burhan, Anggara tertawa keras. "Apa kamu bilang?"
indera keenam. Emangnya kamu ahli nujum ya? Buktinya barusan terjadi. Kamu selamat ketemu menur karena indera keenamku. Ayo, sekarang kamu harus traktir aku enggak? Beres. Kamu pingin apa? Semua makanan yang ada di sini boleh kamu cicipi. Ya enggak makanan di sinilah enggak. Ini kan jualan untuk anak-anak kecil. Terus kamu mau makan di mana? Gimana kalau di bakmi Jawa Yu Asih? Wedang jahenya jos loh, panas dan jahenya terasa pedasnya. Kedua pemuda itu tancap gas menuju ke warung bakmi Jawa Bu Asih. Hati Angga makin berdebar kencang. Ia tadi sempat melihat menur di malam pengantinnya. Sangat cantik. Anggara membatin. Pengantin yang cantik bagaikan putri dalam dongeng. Seharusnya aku pangeranmu dan kamu bidadari pengantinku. Hati Anggara yang nelongso tidak bisa diobati dengan segernya bakmi Jawa yang terhidang masih kemebul itu. Hanya Burhan yang lahap menikmati makanan kesukaannya. Berkali-kali Burhan nyeplus lombok rawit hijau. Sekali-kali nyeruput wedang jahe yang panas kemebyar ketika megap-megap kepedesan. Anggara menyodorkan kotak tisu terdekat kepada Burhan. Keringatnya sudah ambiar kemana-mana. Malam yang nikmat buat Burhan, namun kelabu bagi Anggara. Berakhir di sini pendengar, Cerbung Bersuara. Kalau bukan aku, jangan dia, episode ke-20 ini. Anda suka ceritanya? Klik tombol like-nya ya. Jangan diklik tombol subscribe-nya lagi, karena Anda sudah pernah melakukannya. Jika Anda klik lagi, artinya Anda membatalkan subscribe yang dulu. Berarti juga tidak berlangganan channelku lagi. Gitu ya. Thank you.